Di dalam sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke. Baik, sebelum materi terkait dengan buku besar ini dimulai, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Tois. Baik, saya cek kehadiran dulu ya, Nak ya. Ahmad Jauhari. Oke. Agustina. Ahmad Ramadan. Ahmad Riyadi. Imam Fahrizi. Oke, mantap, semangat. Hari ini Arya. Bella Datul Hasani. Dian Safitri. Fatimah. Firman. Oke. Fitria. Ada ya. Izzah. Haryani. Humaidi. Ibrahim. Masuk ya. Lailatul Mardiah. Maulidi. Muhammad Akbil Rosikin. Nabila. Nur Fadilah. Oke. Nur Hasya Jamila. Nur Dinatul Jamila. Nurul Hairani. Nurus Sofia. Kois. Regina. Oke. Rahmat Wildan Al-Faiz. Nggak masuk ya. Ini sudah 2 kali nih. Kemana, sakit ini ya? Sakit. Doakan ya, semoga temannya cepat sembuh ya. Riko. Ini nggak masuk juga 2 kali. Kemana ini, Jo? Oh iya. Saiful Hidayat. Mana Saiful Hidayat? Siti Nur Eliza. Siti Zainab. Taufan. Oke. Umroh Ulul Putri. Wiwin. Jadi tetap ada 3 orang yang nggak masuk ya. Doakan semoga temannya ini cepat sembuh. Oke. Jadi sebelum materi posting itu pengertiannya pemindah bukuan. Ya. Posting itu pemindah bukuan. Dari jurnal umum ke buku. Masih ingat enggak pelajaran yang kemarin itu? Minggu kemarin terkait dengan jurnal umum. Ya. Ada yang bisa nih? Jurnal umum apa jurnal umum? Kenapa jurnal umum itu kok ada kaitannya dengan buku besar? Kenapa? Kenapa jurnal umum itu kok ada kaitannya Pak dengan pelajaran sekarang ini, buku besar? Saya tanya aja dulu. Siklus akuntansi perusahaan itu ada berapa tahap?
Siklus akuntansi perusahaan itu ada berapa tahap? Ada 3 tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, tahap pelaporan. Sekarang itu kalian masuk di tahap pencatatan dari jurnal umum ke buku besar. Nanti minggu depannya lagi ke neraca saldo. Itu di tahap pencatatan. Sehingga materi yang kemarin jurnal umum itu ada kaitannya dengan buku besar. Jelas ada kaitannya itu. Ya? Kemudian KD. Nih. Ya, ini. KD dan IPK. KD itu kompetensi dasar, indikator pencapaian. Jadi, kalian nanti belajar hari ini akan mencapai 1, 2, 3, 4 ini. Jadi, setiap pembelajaran apapun mesti ada KD dan IPK. Ada KD pengetahuan, ada KD keterampilan. Jadi, KD pengetahuannya ini menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa. Di tahap pencatatan, menjelaskan buku besar dan kegunaannya. Terus, mengklasifikasi daftar akun yang akan diposting ke buku besar. Kemudian, menganalisis akun yang ada di jurnal umum yang akan diposting ke buku besar pada perusahaan jasa. Kemudian, di KD keterampilannya, kalian melakukan pempostingan akun-akun jurnal umum ke buku besar pada perusahaan jasa. Tuh. Jadi sebelum memposting, kalian pindah. Oh, ini akun ini digabung. Kas, pabolong pada kasnya. Piutang sama piutangnya. Ini sama ininya, ini sama ininya. Kalian harus ingat di akun saldo normal. Ya kan? Saldo normal piutang ada di mana? Saldo normal kas ada di mana? Saldo normal pendapatan ada di mana? Saldo normal modal ada di mana? Kalau modal saldo normalnya di kredit, nggak mungkin di buku besar itu ada di debit. Mesti di kredit. Kemudian, ini nak, tujuan pembelajaran. Melalui model PBL dengan pendekatan saintifik. Ini nak, saintifik itu adalah kalian bisa mengamati, kalian bisa berdiskusi, kalian bisa bertanya dan lain sebagainya. Siswa dapat mengklasifikasi akun yang akan diposting ke buku besar. Kemudian siswa dapat menganalisis akun rekening dari jurnal umum yang akan diposting ke buku besar dengan baik dan tepat. Jangan sampai salah. Kas pabolong pada kas sasret. Kemudian kalian bisa menganalisis dari situ. Oh, ternyata kasnya itu tidak di debit, tetapi di kredit misalnya. Benar apa enggak sih ini? Oh salah, seharusnya di debit saldonya. Ya kan? Itu digabung. Kemudian, tujuan yang terakhir, siswa dapat melakukan ini proses praktek kalian. Sudah bisa memposting dari jurnal umum ke buku besar pada perusahaan jasa dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ini tujuannya. Jadi itu terkait dengan pendahuluan materi tujuan yang akan kita capai. Kita masuk ke tahap inti. Di tahap inti ini akan menjelaskan terkait dengan buku besar dan kalian juga akan menyimak video lagi. Jadi video. Baik, sebelum video ini saya putar, silakan kalian literasi dulu. Literasi selama 5 menit. Baca terkait dengan materi buku besar. Silakan melalui internet, melalui buku paket, melalui bahan ajar yang sudah saya bagikan di grup WA kelas ini. Silakan dibaca 5 menit terkait dengan buku besar.
Cukup? Ya. Sudah ya? Jadi kegiatan literasi sudah kalian baca? Sebelum pembagian kelompok, ini ada video nak. Halo, Assalamualaikum. Aku Yudi, aku seorang pengusaha travel. Perusahaanku bergerak di bidang jasa. Perkenalkan, ini karyawanku Eloka Citra Arumi, akun perusahaan kami. Jurnal umum yang sudah selesai dikerjakannya. Jurnal umum yang dibuat Eloka sudah tepat, dan aku memerintahkan untuk melanjutkan dengan mempostingnya ke buku besar. Setelah selesai, Eloka datang dengan membawa buku besar yang sudah dikerjakannya. Aku memeriksa buku besar yang sudah dikerjakan Eloka, ternyata masih ada kesalahan-kesalahan. Seperti, penempatan kolom mutasi debit dan kredit ada yang tidak sesuai. Penghitungan saldo masih salah, dan ada tanggal yang kurang tepat. Aku memanggil Eloka untuk memperbaiki kesalahan pada buku besar yang sudah dia buat. Kamu harus memeriksa kembali buku besar yang sudah kamu buat dan ikuti cara posting buku besar dengan benar. Pak, gimana ya cara memposting dan jurnal umum ke dalam buku besar dengan tepat dan benar? Baik. Jadi sebelum mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalah yang ada di video ini, silakan kalian bentuk kelompok sama seperti minggu kemarin waktu di jurnal umum. Ayo silakan kelompok. Baik, jadi video tadi itu adalah sebuah masalah ya nak ya. Jadi sebuah masalah yang akan kalian cari tahu masalahnya apa, kemudian apa yang harus diselesaikan. Ayo, ada yang bisa ini, kelompok berapa? Kelompok 1 kemarin, kelompok kas ya? Di minggu kemarin, mana kelompok 1? Ayo silakan.
Masalahnya tadi itu apa? Masalahnya adalah mencari tahu bagaimana cara memposting dari jurnal umum ke buku besar dengan baik dan benar. Benar. Itu solusi. Ya kan? Kesalahannya. Jadi solusinya benar. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu harus mencari tahu. Masalahnya apa? Eloka salah memposting. Eloka salah dalam memposting. Oke. Tepuk tangan dulu. Kemudian kelompok ini, kelompok berapa lagi? Satu lagi, ya kelompok ini. Yo, ayo. Di dalam video tersebut, Eloka itu kan salah memposting. Yang Ya. salah itu di penempatan-penempatannya. Contohnya di kayak penempatan saldo sama debit kreditnya itu salah. Oke, ya. Penempatan mekanisme penempatan debit dan kreditnya ya. Jadi sebelum ke contoh ini nak, Bapak akan menjelaskan terkait dengan ini. Nah, posting itu apa? Baca yuk. Ban, baca ini yang keras, Ban. Posting adalah tujuan. Oke. Kemudian nak di sini. Contoh. Ini ya. Ini adalah jurnal umum. Halaman ya. Kemudian ini ref di jurnal umum, kodenya ini misal. Di modal ini kodenya 3.1 misal. Sewa 5.1. Ini jurnal umumnya. Kemudian dia di situ ini buku besar. Nah. Tanggal dipindah dulu. Ya. Halamannya seret. Nih. Jadi ref itu di buku besar dimasukkan halaman ya, nomor akun. Nih. Tanggal pindah. Kemudian nama akun di sini. Kas. Jadi tinggal pindah. Kalau nama akunnya kas, ya kas. Kemudian nomornya tinggal pindah. Terus debit tinggal masukkan di saldo. Pengertian saldo itu apa, nak? Selisih antara debit dan kredit atau sisa. Kemudian kalau debit ketemu kredit itu dikurangi ya. Ini. Iya. Itu contoh menjawab soal ya, nak ya. Sebelum LKPD saya bagikan, kira-kira ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Oke. Saya bagikan LKPD ya. Jadi masing-masing kelompok ini dulu nak. Ya. 3 aja dulu. Ya. 3. 3. Oke. Biar perwakilan aja. Perwakilan ya. Baik. Di LKPD itu nak, di LKPD itu ada jurnal umum. Ya kan? Ada jurnal umum. Kemudian dari jurnal umum ini perintahnya kalian
akun-akunnya dulu tentukan, kemudian analisis, kemudian lakukan posting sesuai dengan tempatnya itu. Itu sudah ada tempatnya ya. Jadi silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Kenapa? Cara menentukan referensi. Oh ya, jadi referensinya ini kalian buat dulu ya anak ya. Makanya tujuan kalian menganalisis. Kalau di jurnal umum, kan? Kalau di jurnal umum tidak ada refnya, kalian kasih ref untuk memudahkan. Jadi sesuai dengan yang kamu tahu aja. Halaman. Itu halaman 1. Jadi ditulis JU1 ya. Jurnal umum 1. Karena ini halaman 1, ini halamannya ya. JU1. Nanti presentasi untuk membuat kolom di depan itu sesuai dengan nama kelompoknya. Yang kas-kas. Kemudian yang modal-modal. Terus yang piutang-piutang. Yang pendapatan sesuai dengan nama akun di kelompoknya. Oke? Yuk. Ayo. Ini prosedurnya, Bing. Nah, ini prosedurnya ya. Mencatat tanggal, mencatat halaman, mencatat jumlah debat, mengisi kolom saldo, nomor perkiraan. Itu ada di prosedur posting. Mantap, hari ini sudah nomor akun referensinya sudah hafal ya. Silakan cari juga, buka di internet terkait dengan buku besar. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya.
Ada yang ditanyakan? Kenapa ini? Kalau kurang nanti anu ya. Tadi apa? Piutang. Piutang. Yang kelompok 2 tadi itu kan nama akunnya apa kelompok 2? Piutang. Kamu kelompok 2 kan? Kelompok 5 modal ya? Pendapatan. Ada enggak pendapatan di situ? Ada. Jadi kalian Langsung ke pendapatan biasa kan? iya, nanti di anu ya buat garis. Buat garis langsung di cuman nanti kerjakan di sini, Nak. Kerjakan semua. Nanti ketika presentasi baru menggunakan akun pendapatan yang dipresentasikan. Ayo, Pan, ada yang mau ditanya, Pan? No, Jong? Ya, buat sendiri. Berarti nanti kalau misalnya kalian itu di buku besar ternyata modal itu ada di debit, berarti jurnal umumnya yang salah ya. Berarti kalian makanya analisa dulu, oh ternyata benar. Ini modal ada di kredit. Ya. Pendapatan biasa bank tiket, pendapatan biasa. Adi itu tulis kenapa pendapatan? Pendapatan biasa bank tiket. Rep yang ada di jurnal umum silakan di anu dulu ya. Rep diisi dengan halaman ya, Nak ya. Halaman kebetulan karena di sana halaman 01 sehingga JU-nya JU1 gitu, ya. Kenapa? Kurang apanya? Anu, tambah di sini. Ya, nama akunnya ditambah. Ini masukkan di sini aja, Bing. Tetap kas tambahannya. Kalau kurang kolom. Ayo. Mana, Jeng? Kakak mau nanya yang tanggal 20 enggak?
Tanggal berapa? 26. Keterangannya juga. Apa itu? Kas sama piutang usaha. Keterangan di mana? Iya, keterangannya. Ini kan dimasukkan ke buku besar, di posting. Ini kan ada keterangan. Sama kalau yang di tanggal 1 itu kan kas sama modal. Berarti ini kan keterangannya modal awal dimasukin. Terus kalau ini kas sama piutang, keterangannya Penerimaan nih. Penerimaan uang tunai gitu. Atau penerimaan setoran gitu. oh ya. Penerimaan tunai, penerimaan setoran sama. Aduh, ada lagi yang mau bertanya nih? Ya. Yang kredit sama kredit ini ditambah apa dikurangi? Dari sini Bi ngajuannya Bi. Bisa dong. Bukan di sini, dari sini. Berarti nol ya? Iya. Ini berapa ini? 3 juta. Ini kredit berapa? Tanggal 7. Ini 12, Pak. 3,5 juta. Tinggal 500, Pak. Minus. Iya. Kalau minus kan bukan buka kurung tutup kurung kan ya? Ada. Mana? Nama akunnya dulu tulis toh, biar nggak salah. Nama akun. Nama akun. Yang mau bertanya langsung ya nak ya. Akan saya lakukan penilaian ini ya, penilaian dalam diskusi kelompok, penilaian dalam kerapian. Kelompoknya tahu Pan, kelompok pendapatannya Pan. Kelompok apa? Utang usaha. Ayo kelompok utang usaha, berdiri dulu. Kurang berdiri, ice breaking dulu, berdiri untuk kelompok utang usaha. Yuk. Yuk, tangan di atas dulu. Oke. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke. Yuk. Baik, semangat. Yuk, tepuk tangan dulu. Biar semangat kerjakan itu.
Ayo, waktunya tinggal 15 menit ya. Waktunya tinggal 15 menit untuk mengerjakan, menganalisis jurnal umum, kemudian dilakukan proses pempostingan ke buku besar. Tinggal 15 menit lagi. Pak, Portugal kalah. Ayo. Ya, tanggal berapa lagi? Pendapatan jasa itu rate-nya itu diisi JU1. JU1 itu menandakan bahwa memindah dari jurnal umum halaman 1 ke buku besar. Ya. J, jurnal. JU, ini seharusnya J. Jurnal halaman ini nak, halaman 21 dari jurnal umum. JU kasih JU. JU1. JU1. Jangan lupa kode akunnya ya, kode akun jangan lupa. Tinggal 10 menit. Tinggal 10 menit lagi. Apa nak? Buat. Ini Van. Ayo kelompok kelompok kas, mana kelompok kas? Sudah selesai? Belum? Kelompok piutang mana? Kelompok piutang? Oke. Ini berapa ini?
10 ya? Nih. 2 juta. Oke. Ya, isi aja. Penerimaan uang tunai gitu kan ya. Setoran. Pak, ini bebannya dijadikan satu apa, Pak? Kan ada beban gaji sama beban Beda kan? Beban gaji, beban listrik beda. Beda akun itu. Jangan jadikan satu kolom. Ayo dong, ikut kerja nak. Ini nanti saya nilai nih, saya kasih nilai jelek kamu nanti ya. Ayo mana cowok. Wow mantap. Yo, nanti saya kasih nilai jelek itu nggak kerja itu. Kenapa? Kenapa, Bang? Ping? Jadi, jangan dikasih piutang usaha ya, nak ya. Jadi, nomor rekening itu urut ya. Urut kan? Setelah kas itu apa? Jangan modal. Itu piutang kayaknya ya. Jadi, kalian buka di internet terkait dengan kode akun 111111231 itu menandakan urutan dalam buku besar. Ayo, Bu. Nih. Gimana, Bu? Ayo kelompok hutang nggak ada masalah ya? Ada pertanyaan kelompok hutang? Sudah selesai? Semua? Piutang usaha. Kelompok piutang hanya 2 ya? Jadi nanti kelompok piutang, kelompok perlengkapan. Ini kan ada berapa ini? Ada berapa semuanya? Ada berapa buku besar? Coba. Sudah, sekarang persiapan kelompok kas. Sekarang waktunya presentasi kelompok kas, kelompok 1.
Kemudian persiapan nanti kelompok piutang. Ya. Sebentar, saya tanya dulu ya. Kan? Ada beberapa akun di situ ya. Kita kelompok ada kas ya, kelompok 1. Kemudian piutang usaha. Kelompok 2, kelompok 3 apa? Hutang usaha. Kelompok 4 modal ya. Kelompok 5 pendapatan. Di buku besar yang kalian buat itu ada, hari ini di buku besar yang dibuat itu ada beberapa akun. Ada 11 ya? Ada 11. Jadi untuk kelompok 1 ini nanti presentasi terkait dengan kas saja ya. Kemudian kelompok piutang ini lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan cara memposting jurnal umum ke dalam buku besar. Diperlihatkan ya. Pada soal jurnal umum yang telah disediakan terdapat 13 akun kas. Kami akan mempostingnya ke dalam buku besar. Jadi terdapat 13 akun kas pada buku besar, bisa dilihat. Pada tanggal 1 terdapat kas yang masuk debit. Kita masukkan ke dikoreksi nak. Kita masukkan ke dalam buku besarnya, yaitu debit sebesar 35 juta dan saldonya tersisa debit 35 juta. Pada tanggal 3 terdapat akun kas yang masuk kredit sebesar 3 juta. Diposting ke dalam jurnal umum, yaitu dengan keterangan membayar sewa dan masuk ke kredit 3 juta. Jadi 35 juta dikurangi 3 juta sama dengan 32 juta. Oke. Lanjut. Pada tanggal 5 terdapat akun kas yang masuk ke dalam kredit. Kita posting ke dalam jurnal umum, masuk ke kredit dikurangi 4 juta, tersisa 28 juta. Pada tanggal 7 terdapat akun kas sebesar 1.800.000 masuk ke debit dan kita posting ke jurnal umum, sisanya 28 juta dikurangi 1.800.000 jadi 29.800.000. Selanjutnya pada tanggal 10 terdapat akun kas yang masuk kredit. Kita posting ke jurnal umum, raca saldonya tersisa 25.300.000. Pada tanggal 15 terdapat akun kas yang masuk ke kredit sebesar 1.500.000. Tersisa di neraca saldo sebesar 27.300.000. Pada tanggal 16 terdapat akun kas yang masuk ke debit sebesar 2 juta. Diposting ke jurnal umum tersisa 27.500.000. Selanjutnya tanggal 20 terdapat akun kas yang masuk ke kredit. Di neraca saldonya tersisa 25.500.000 dan pada tanggal 22 terdapat akun kas yang masuk ke debit. Di neraca saldonya tersisa 28.300.000 dan terakhir pada tanggal 26 maksudnya yang selanjutnya tanggal 26 kas masuk ke debit tersisa 29.300.000 di akun saldonya, di neraca saldonya. Dan terakhir pada tanggal 30 terdapat akun kas yang masuk ke dalam debit dan tersisa di saldonya sebesar 29 juta. Berarti saldo sudah ya? Berarti saldo normal kasnya itu ada di debit apa kredit itu? Ada di debit. Debit. Ada pendapat lain? Yo, silakan. Yang tanggal 30 itu harusnya berada di kredit. Diulang nih. Pada tanggal 30 membayar telepon itu biasanya berada di kredit 300.000. Ya, maaf, terima kasih. Saya akan menjawab pada tanggal
30. Maaf tadi saya ada kesalahan membaca. Jadi memang betul tanggal 30 masuk ke dalam Diganti, ulang. Diulang tadi penjelasannya. Jadi, maaf sebenarnya itu yang tanggal 30 memang masuk ke kredit. Karena tadi saya ada kesalahan baca, mohon maaf. Jadi sebenarnya di kredit. Oke. Gak ada lagi? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Jadi yang mau bertanya, mau nyangga itu langsung, Pak, ini ya, nanti saya kasih nilai itu. Saya kasih nilai. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 presentasi terkait dengan piutang, beban gaji, dan beban telepon ya. Silakan maju kelompok 2. Ini nak, yang keras ya. Jadi 200. Kurang iri ya, ada masuk ke kredit. Sekali 200. Pikiran dulu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan nama akun piutang akan menjelaskan transaksi yang terjadi pada pemostingan dari jurnal umum ke buku besar. Oke. Jadi kita kan harus buat kolom dulu. Ya. Lihat nak, Pak. Dengan nama akun piutang dan dengan kode akun 112. Ya. Transaksi piutang tercatat pada tanggal 7, yaitu dengan keterangan menerima pendapatan secara kredit, dimasukkan pada debit sejumlah 1.200.000. Piutang juga tercatat pada transaksi tanggal 26 dengan keterangan penerimaan setoran. Jadi penerimaan setoran itu kan piutangnya itu berkurang. Jadi piutangnya itu ada di kredit sejumlah 1 juta. Jadi yang tadi kan ada di debit, yang tadi ada di kredit. Jadi nanti itu dikurangi. Debit yang di debit itu kan 1.200.000, yang di kredit 1 juta, berarti tinggal 200.000. Jadi sisa dari piutang ialah 200.000. Lanjut. Beban? Ditambah pada pembahasan beban-beban. Pada beban tercatat nama akun beban gaji, yaitu kita harus membuat kolom lagi beban gaji dengan keterangan pada transaksi pada tanggal 25 dengan keterangan membayar beban gaji, yaitu sejumlah 1.200.000, masukkan pada debit, dan di saldo masukkan pada debit sejumlah 1.200.000. Dilanjut pada kolom beban telepon dan listrik dengan kode akun 512 pada transaksi tanggal 30 membayar beban telepon dan listrik, dimasukkan pada debit sejumlah 300.000. Dilanjut pada saldo dimasukkan pada debit 300.000. Jadi hasil akhir dari beban telepon dan listrik ialah 300.000, dimasukkan ke debit. Oke, gimana? Setuju ya? Gak ada masalah ya? Oke. Jadi kelompok 2 membahas tentang piutang, beban gaji, dan beban telepon dan listrik. Yuk, silakan kembali ke tempat duduknya. Tempat tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya ya. Di kelompok 3 itu kan hutang ya. Nanti membahas peralatan dan perlengkapan ya nak ya. Oke, silakan maju. Kelompoknya Pandawa ini. Ayo Pan.
Yang keras. Kalau salah langsung ditanggapi anak ya. Dibuka dulu, Pan. Dibuka dulu. Ya serius anak ya, ini dinilai anak ya, keterampilannya dinilai. Yang menyampaikan, yang ini, yang serius itu dinilai ya. Kami Oke. Lanjut. dari kelompok 3 akan mempresentasikan utang usaha, perlengkapan dan peralatan. Oke. Pada akun utang usaha, pada tanggal 5 ada transaksi, yaitu membeli peralatan secara kredit, yaitu 12 juta berada pada kredit, namun di sini dipindahkan kepada kredit, sehingga pada saldo 12 juta berada di kredit. Dan untuk transaksi tanggal 20, yaitu keterangannya membayar hutang, 2 juta berada di debit, sehingga 12 dikurangi 2 juta menjadi 10 juta berada di kredit. Untuk nama akun peralatan, kode akun 121. Pada tanggal 5 terjadi transaksi membeli peralatan dengan kredit. 16 juta berada pada debit, sehingga dipindahkan kepada saldo, 16 juta tetap berada di debit. Dan untuk perlengkapan, pada tanggal 10 mengalami transaksi membeli perlengkapan. 4.500.000 berada di debit dan dipindahkan ke saldo, tetap berada di debit sebanyak 4.500.000. Oke. Ada tanggapan? Gak ada ya? Oke. Keterangannya sudah dijelaskan tadi. Oke. Yuk tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 3. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Berarti sangat luar biasa dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini paham 100% terkait dengan buku besar ya. Mudah-mudahan nanti ketika kalian kuliah ngambil ekonomi akuntansi ya. Jadi harus itu. Kemudian kelompok 4, kelompok modal ya. Ayo, modal priva juga ya. Dibuka dulu mukaddimahnya. Assalamualaikum warahmatullahi Dengarkan yang lain. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang cara memposting dari jurnal umum ke buku besar pada akun modal dan prive. Yang pertama, pada akun modal tanggal 1 terdapat modal yang masuk ke kredit sebesar 35 juta dan saldonya yaitu 35 juta masuk ke kredit. Terus yang kedua ada prive, kode akunnya 321, pada tanggal 15 prive masuk ke debit yaitu 1.500.000, saldo yang tersisa 1.500.000. Refnya di siapa itu? Referensinya JU1. JU1. Keterangannya? Keterangannya mengambil uang. Yo. Prive. Ada lagi? Ada yang berbeda jawabannya? Gak ada ya? Gak ada. Yuk silakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Yang belum di yang belum di
yang belum diposting ada berapa di situ? Dijelaskan oleh kelompok 5 ya. Posting. Kan tadi sudah ya, kakak sudah beban yang belum diposting oleh teman-temannya. Hanya pendapatan yang belum. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan nama akun pendapatan. Ya. Kode akun 411. Pada di jurnal umum pada tanggal 7 kas di debat 1.800.000, piutang di debat 1.200.000, pendapatan kredit 3 juta. Dari jurnal umum ke buku besar Ya. itu pada tanggal 7 pendapatan jasa ada di kredit. Di saldo juga kredit ada di kredit senilai 3 juta. Pada tanggal 12 di jurnal umum yaitu kas ada di debit, pendapatan jasa ada di kredit senilai 4.500.000. 3.500.000. Dari jurnal umum ke buku besar yaitu ada pendapatan jasa ada di kredit 3.500.000. Jadi kalau ada di saldo 3 juta ditambah 3.500.000 itu 6.500.000. Oke, lanjut. Pada tanggal 16 ada di jurnal umum yaitu kas ada di debat, pendapatan jasa ada di kredit senilai 200.000. Dari jurnal umum ke buku besar yaitu ada di kredit. Jadi 6.500.000 ditambah 200 yaitu 6.700.000. Pada tanggal 22 pada jurnal umum yaitu kas ada di debat, pendapatan jasa ada di kredit senilai 4 juta. Hasilnya 6.700.000 ditambah 4 juta hasilnya 10.700.000. Ada perbedaan? Nggak ada ya? Sudah? Nggak ada? Oke, silakan. Duduk. Baik, dari ini ya. Dari diskusi ya, diskusi kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan 5 ini. Coba satu perwakilan dari masing-masing kelompok kaitkan dengan tadi siapa yang bermasalah di video itu namanya? Eloka. Eloka. Jadi masing-masing ketua kelompok silakan berpendapat apa kaitannya dengan masalah yang tadi. Jadi materi yang kalian jurnal khusus itu materi yang ada kaitannya dengan Eloka. Bisa enggak? Jadi intinya gini, jadi dengan pencatatan jurnal khusus yang benar, maka masalah yang dialami perusahaan Eloka tadi akan teratasi. Jadi kalian bisa menyampaikan satu-satu. Yuk, dimulai dari kelompok 1 dulu. Menghadap ke sini nak, ke sini nak. Sini nih. Di kamera nih. Eloka itu kan kesalahan rep dengan pencatatan ini akan karang sendiri. Yuk sini. Yuk. Silakan Bi. Ya, dengarkan. Yuk, mulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Eloka itu sebenarnya bisa dikatakan mungkin salah mencatat dalam transaksi penjumlahan atau pengurangannya.
Solusinya mungkin lebih hati-hati dan lebih teliti dalam memasukkan transaksi keuangannya, entah dari debit atau kreditnya, sehingga hasil dari saldonya itu tepat. Oke, ya. Mantap ya, ini kelompok 1 luar biasa. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 Yuna. Terserah sudah. Menurut Hargan. Jadi di kesalahan pada LOK yang di video itu emang salah pencatatan atau kurang ketelitian dari LOK, yang mana kalau dari pencatatan itu kan harus dijumlah atau dikurang. Jadi mungkin pencatatannya itu kurang tepat. Jadi diharapkan mungkin bisa lebih teliti lagi dalam pencatatannya, karena kan kalau di buku besar itu postingannya itu harus satu-satu. Jadi mungkin harus teliti. Sip. Bagus. Kelompok 2 luar biasa. Ayo kelompok 3. Ayo nak. Pada kasus LOK mengalami salah memosting nilai yang terdapat pada jurnal umum dan mau memasukkan ke buku besar. Sehingga untuk percobaan selanjutnya LOK harus lebih teliti dalam memasukkan nilai. Sip. Mantap. Kemudian kelompok 4. Kelompok 4. Ya, kan? Yang terjadi pada kasus video tadi, LOK salah dalam memposting jurnal umum ke buku besar. Jadi seharusnya LOK harus lebih teliti dan harus lebih berhati-hati untuk memposting jurnal umum ke buku besar agar perusahaan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Oke. Terima kasih. Luar biasa. Yuk kelompok terakhir pendapatan. Kelompok 5. Yuk, kelompok 5. Ayo nak, kelompok 5. Halim. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya nonton tadi tentang video LOK itu, sebaiknya harus hati-hati dalam memposting dari jurnal umum ke buku besar. Itu harus dari kredit ke debit ke kredit, itu harus teliti. Oke, sip, mantap, luar biasa, tepuk tangan dulu. Jadi luar biasa ya. Jadi untuk materi buku besar ini saya rasa sudah paham semua. Tinggal terakhir adalah post test. Silakan kembali ke tempat duduk dulu. Tempat dulu. Sebelum ditutup, ini ada jurnal umum. Kalian silakan klasifikasi ke kertas. Nanti dikumpulkan akun apa saja yang muncul di jurnal umum itu. Digabung. Kas di mana? Kemudian apa saja yang akan akun-akun apa saja yang akan diposting ke buku besar. Waktunya 5 menit. Individu ya di kertas. Jadi
silakan dikelompokkan, diklasifikasi akun-akun apa saja yang ada di situ. Tinggal nanti persiapan akan diposting ke buku besar. Misalnya kasnya ada berapa? Oh, ternyata tanggal sekian kasnya di debit sekian. Tanggal 8 ternyata di kredit sekian. Tinggal digabung aja, dikelompokkan. Jangan dibuat buku besar ya, digabung akun-akun apa saja. Setelah selesai dikumpulkan. Saya cek, benar enggak? Enggak. Hanya mengelompokkan akun-akun. Ada berapa akun sih sebenarnya dari jurnal umum ini? Ya. Ada berapa akun? Silakan ditulis. Kemudian dikumpulkan. Waktunya 5 menit. Sebelum saya tutup ya. Klasifikasi silakan dikelompokkan, bekas. Kemudian kamu kasih catatan dari jurnal umum tersebut ternyata dianalisis akun-akunnya sudah benar penempatan debit kreditnya ya. Kasih keterangan di bawahnya. Kemudian kalau menurut kalian itu di jurnal umum ini ternyata ada yang salah ketika dianalisis, salah. Oh ternyata penempatan kasnya itu salah Pak. Seharusnya di kredit. Nih. Kayak modal ini, oh ternyata di kredit. Berdasarkan analisa saya, modal sudah tepat posisinya. Tuh. Kalau benar-benar ya, kalau salah, salah. Akun apa saja yang muncul, silakan ditulis, kemudian dikumpulkan. Langsung saya nilai. Mana? Iya kayak gitu sudah. Sama angkanya ya. Sama angkanya. Angka ini. Kalau kasnya 2 ya tulis 2. Jangan bertambah sudah, jangan bertambah, tinggal tulis kas. Tulis akunnya aja ya. Di sini ada berapa akun sih yang muncul itu? Wis. Enak, tinggal 5 menit harus dikumpulkan. Selesai tidak selesai 5 menit dikumpulkan.
Karena waktunya tinggal 5 menit lagi bel berbunyi ini yuk. Ayo kumpulan. Enak. Kan saya nilai nih. Ayo. 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 Baik ya. Jadi untuk hasil pengetahuan ternyata kalian sudah nilainya di atas KKM. Tinggal 1 atau 2 orang nanti kita remedi di minggu depan ya. Nilainya sudah di atas KKM rata-rata 90. Berarti jurnal khusus ini atau buku besar dari jurnal umum ke buku besar kalian sudah paham ya. Minggu kemarin jurnal umum sudah paham, buku besar sudah paham. Jadi saya minta satu untuk menyimpulkan materi terkait dengan buku besar. Satu orang. Satu saja. Ya, sebelum saya tutup. Untuk menyimpulkan materi terkait dengan buku besar. Jadi, jurnal umum dan buku besar keduanya merupakan satu transaksi yang saling berkaitan. Jika jurnal umumnya salah, maka otomatis buku besarnya nanti salah. Jurnal umum kita harus membuatnya dengan sebenar mungkin agar di buku besarnya tidak mengalami kesalahan, sehingga selanjutnya pada proses neraca saldo akan memperoleh balance atau keseimbangan dengan benar. Mantap, luar biasa, yuk. Jadi kesimpulannya benar yang dikatakan Mbak ini ya. Di tahap pencatatan ini, jurnal umum, buku besar, neraca saldo salah, maka pengistisaran nanti juga akan salah. Apalagi di laporan keuangan. Apakah perusahaan untung atau rugi atau buntung, itu tergantung dari proses pencatatan yang benar. Oke, jadi karena belnya sudah berbunyi, silakan ketua kelas disiapkan persiapan pulang ya. Ayo guys. Siap, Kak. Sebelum pelajaran hari ini, marilah kita baca doa bersama-sama di dalam hati. Mulailah. Mulai. Selesai. Yuk silakan kembali ke rumah, hati-hati ya. Tunggu dulu ya, nanti mau foto bareng ya. Tunggu di luar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak. Tunggu di luar, Cong. Foto bareng, Cong ya. Bentar.